didatangi Selasa itu juga. Rabu. Oh, Rabu. Hari Rabu. Saya kira yang survei ternyata bukan, beda. Ya udah deg-degannya udah nggak, pusingnya udah. Untung persiapan pusing Senin. Kalau hari Rabu kemarin didatengin kita belum pusing, itu deg-degannya jantungannya pas hari Rabu kemarin paling ya. Nah, itu. Ya, sekarang pasrahkan aja nggak. Saya yakin bener Mas Onggo juga menguatkan kan. Kita tuh nggak mungkin langsung dikenai, langsung diambil komputernya, langsung di ini, nggak mungkin gitu. Kalau nggak keterlaluan ada surat nggak datang, kalau ngeyel baru mungkin. Yang lebih nakal dari kita buahnya. Iya, makanya itu. Yang lebih nakal dari kita buah. Itu ya. Buahnya. Saya kemarin dapat surat dari pajak masalah denda. Tapi denda ini, surat ini pun sudah saya dikasih tahu Desember yang lalu. Jadi waktu itu saya dapat surat masalah apa itu? Salah administrasi lah. Jadi ada faktur, ada pembelian bendahara negara yang lupa masukin ke omset. Nah, terus dideteksi semuanya kok berbeda, ketahuan saya harus bayar PPh tambahannya. Banyak enggak? Entah juga ya, 12 jutaan. Ya banyak. Bagaimana yang seharusnya. Oh, terus. Nah, terus ada juga yang PPN saya salah nyetor. Jadi bulan April saya dibikinin billing salah bulannya gitu, sehingga kena bunga, kena denda. Nah, sebenarnya bisa diurus, tapi waktu itu akhirnya udah bayar aja Pak Onggo. Akhirnya saya ngalah, ya wis bayar, gitu kan. Terus saya tanya lagi, mulailah hubungan. Akhirnya saya tanya, gimana? Ada surat apa lagi saya dari pajak ini? Saya kadang terima surat dari pajak itu deg-degan Pak. Oh, ada surat satu lagi, masalah dendanya yang ini. Oh iya, jadi kemarin terima surat udah deg-degan. Denda PPN itu telat lapor aja 500.000 dendanya. Iya. Hanya telat lapor. Nah, akhirnya saya terima sore, saya WA, akhirnya tolong buat, saya pengen bayar, bagaimana caranya? Dia buatin kode billing, di foto ke saya bayar, sudah selesai. Jadi sementara udah cukup enak lah hubungan, mudahan. Intinya yang ambil nakal dari kita buahnya aja. Gitu. Kayaknya dia mandang saya kooperatif gitu lah. Jadi itu aja yang penting kan, masalahnya semoga juga. Iya, aku butuhnya tuh kenyamanan dalam bisnis itu loh. Itu sih. Nggak nyaman banget serius. Nggak nyaman dalam bisnis itu, wah. Mana HRD. HRD, apa lagi? Dari mana? Apa ya? Tadi ini interview, rekrutmen pengembangan interview. Ini interview ya. Interview itu ini ada pertanyaan-pertanyaan yang jika bersedia diterima, jika ada pertanyaan yang jika ini tidak diterima. Mana ya? Ini interview nih. Ini interview, checklist interview HRD. Ini checklist interview HRD. Nanti ya, yang ada kalau dia menjelek-jelekkan bosnya, maka bos. Nah ini, mengapa Anda resign dari tempat kerja sebelumnya? Kan ada, ya kadang bosnya saya seperti ini, gitu. Itu jelas gak terima langsung. Strict. Karyawan saya, teman-teman saya ada yang rese, ada yang ini gitu, jelas gak terima. Itu ada checklist di sini. Keterampilan maksudnya keterampilan apa? Mana ini? Bila skala 1 tidak terampil dan skala ini apa ya? Ini dengan sebutkan keterampilan Anda dari angka 1 sampai 10 tentang keterampilan apa yang Anda ini, begitulah. Apa saja kekurangan yang bisa diperbaiki di saat ini ya untuk ini aja untuk tapi yang paling penting ini aturan kita itu harus tersampaikan. Lebaran tanpa libur, peraturan dan rule perusahaan itu dijelaskan, bersedia kontrak selama 1 tahun, ijazah dan asli yang terakhir sebagai jaminan, mengikuti lembur stok 6 tiap bulan, ini harus disampaikan. Kemudian mau tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku di sini, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa makan. Nah di sini artinya? Enggak, ini hanya checklist untuk menyampaikan. Menyampaikan. Bukan dia yang ngisi. Bukan, ini interview. Ini HRD yang nulis. Ini HRD yang nulis itu. Itu tidak makan sakit. Kalau sakit wajib ke sini. Di sini tuh kalau sakit itu wajib ke sini. Kita kasih obat atau kita periksain ke dokter. Itu. Kita periksain ke dokter. Itu.
Kalau enggak, berarti kita yang wajib ke rumahnya, KRD-nya yang wajib ke rumahnya. Gitu. Karena banyak yang bohong. Nah, saya pernah dapat kasus bohong sakit. Gitu. Merokok satu itu. Nah itu merokok kita nggak terima jualan rokok. Nah ini Matematika ini. Nah ini tes perlu ini matematika. memang. Mas Ongga data ini dapat Mas Ongga? Iya, tapi enggak angka kayak gini. Saya hitung racikan itu kadang nggak bisa. Udah gitu 35 bagi 5 bingung. Coba. Iya, kamu kemarin sempat kecolongan soalnya dapat orang yang IQ-nya jongkok banget, tak tahu kemana-mana. Dia patuh, tapi IQ-nya Terus akhirnya ceritanya? Ya tak uji, kayaknya performa nggak bagus, sana nggak bagus, ini nggak bagus gitu. Terus keluarkan ada alasan. Apa alasannya? Performa nggak bagus, nggak bisa ngimbangi job desk-nya. Itu IQ itu matematikanya ya? Enggak, kalau itu matematika ya jelek, IQ ya jelek, daya tangkap jelek, daya nalar jelek. Tahu daya tangkap dari mana? Kalau itu kelihatan komunikasinya nggak jalan, ininya nggak jalan, nggak bisa lah kalau yang kemarin. Kalau ya ekstrem, ini pragmatis ini DISC kepribadian. Tak kopiin tempatku aja ya, tak share ke tempat Mas. Nah, monggo ya. Kenapa nih Muhammad Lana? Ini tes DISC. Tes DISC itu kepribadiannya ada yang dominan. Kalau kita itu dominan nih. Coba tak. Saya dominan juga saya. Iya, coba aja dites. Siapa tahu malah beda. Nah, Itu ada yang balas saya juga pengen belajar. banyak ya. Itu grup itu Mas. Kalau bisa orang segitu itu mesti orang yang punya mental belajar semua. Disuruh bayar 1 juta, disuruh bayar 8 juta pada mau. Itu berarti kalau nggak udah omsetnya gede, orangnya mau belajar. Tapi ada Bu Rini itu ya kaget saya. Iya, Bu Rini. Ada yang lebih ini di Kalimantan itu juga. Ini omset 2,5 sama kayak Mas Onggo. Yang paling Mas Andi tahu per hari berapa omset orang per bulan satu apotek yang Mas Andi kenal dari sekian Indonesia ini? Mas Andri 5. 5 Oh. sebulan? Iya, tapi kan outlet banyak ya. Hmm. Outlet banyak. Mas Andri 5,5 sekarang. Terus yang Kalimantan itu Berapa outlet itu? apotek yang tak itu Mas Andri 20, 15, 17 sekarang 17 outlet. Terus yang Banjarmasin apa? Dil, kamu survei kemarin? Enggak. Yang punyamu Pontianak? Budi. Apa? Budi. Dia Apotek apa? Budi apa? Apotek Budi ya? Ada ya? Yang gede-gede? Apotek mana? Yang ownernya Budi. Apotek gede-gede apa namanya? Apotek apa? Agung. Nah, Apotek Agung. Itu juga hubungi saya itu. Ketua 5 apotek itu omset berapa? 3M-an ada ya itu satu outlet ya? 3M. Agung ini rame terus, Pak. Rame terus lah. Sama lebih rame Iya. sana lah dari Agung tahu ya. Kalau yang dari pasar Adi Guna belum menghubungi Mas Belum, Andi? belum. Itu belum. pesan saya juga Belum ya. Mungkin besok lewat Mas Onggo itu kalau Nggak kenal saya, tapi. nggak kenal ya. Belum. Kayaknya Itu kayaknya 5 kali saya kayaknya itu. oh 5 ya. kali 6 kali saya kayaknya. Apa 10 kali nih? Karena pengambilan saya ke PBF hanya 200, dia bisa 1M. Satu PBF. Nah, berarti 10M ya omsetnya. Mungkin. Nah, makanya kaget kan? Tapi PBF tuh ngomong ke saya. Apotek ini ngambilnya 1M sebulan. Saya lihat pengambilan saya langsung ke PBF tuh APL. Ke APL saya 200. Kan APL kan sedikit ya, Pak. banyak APL itu kan. Iya, maksudnya kan barangnya walaupun Spesifik kan ya? Iya, maksudnya spesifik gitu. Ah. Maksudnya spesifik gitu kan. Maksudnya nggak bisa disubstitusi lainnya. PBF lain nggak bisa, nggak Makanya gampang. itu, nggak gampang. Makanya itu. Surabaya ada, tapi nggak Iya, gampang lah. Iya. Surabaya, yang Surabaya. Kalau saya Surabaya sekarang sekitar 800-700an. 700-an ya. Abi sama Habis 400. Akasia susah, aku harus cash ya. Susah itu Akasia. Saya dikit juga barangnya diskon. Tapi banyak diskonnya ya, lumayan ya. Diskon ya lumayan Akasia itu.
Nah yang kemarin yang tak tunjukin itu coba dicari mas, supplier itu. Besok pas ke Surabaya coba. Nah, coba. Saya di Surabaya 4 hari, 3 hari besok. Sampai hari apa? Selasa. Selasa. Uh, Aku dari Jumat. ini kesini saya ngajak ibu saya jalan-jalan. Oh, Surabaya ngajak anak istri juga. oh itu. Sekalian. Aku ngajak istri tak riset di Riset. Surabaya itu riset. Ayo lanjut, Ayo, lanjut, lanjut. lanjut. SD. Nah ini